Kalau kau pernah mendengar suara tawa perempuan di tengah malam saat semua orang sudah tidur, jangan jawab, karena itu bisa jadi bukan manusia. Kisah yang akan kau dengar ini berasal dari sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, tempat di mana satu keluarga hancur setelah membuka pintu. Para penduduk memperingatkan mereka, tapi sudah terlambat. Dan kini yang tersisa hanyalah bisikan dan darah. Cerita ini diceritakan turun-temurun, tapi tak ada yang berani menyebutkan namanya. Semua bermula dari suara tangisan di belakang rumah, lalu tawa lirih, dan akhirnya hilangnya seorang anak perempuan yang tak pernah ditemukan. Yang menyaksikan malam itu mengatakan, kuntilanak muncul dari bawah pohon pisang, wajahnya penuh luka, matanya kosong, dan gaunnya berlumuran tanah basah. Tapi yang paling menakutkan adalah apa yang dia bisikkan sebelum menghilang. Malam itu sunyi, hanya suara jangkrik dan desir angin dari sela-sela pohon pisang yang menemani langit kelam di desa Karangjati. Seorang pria tua duduk di beranda rumah panggungnya, menggulung tembakau di tangan keriputnya. Jangan pernah menjawab suara perempuan tertawa malam-malam, bisiknya pelan pada cucunya yang duduk bersila. Mata membelalak penuh rasa ingin tahu. Tapi anak itu hanya tertawa kecil, menganggapnya dongeng sebelum tidur. Tak banyak yang tahu, tapi desa itu punya sejarah kelam, kisah tentang kuntilanak yang dipercaya menghuni pohon pisang tertua di belakang rumah yang kini kosong dan berlumut. Dulu katanya ada keluarga dari kota yang pindah ke rumah itu karena harganya murah dan dekat dengan sawah yang ingin mereka garap. Tapi sejak malam pertama, tetangga-tetangga mendengar bunyi langkah kaki di atap, suara perempuan menangis dari sumur tua, dan bau anyir yang menusuk keluar dari kamar belakang. Mereka mengira itu hanya suara binatang malam atau ilusi karena kelelahan. Namun saat anak bungsu keluarga itu, Ayu, mulai bicara sendiri sambil menatap jendela dengan senyum aneh, orang-orang mulai berbisik. Seorang ibu dari rumah seberang mencoba memberi nasihat, menyarankan mereka menanam bunga kantil dan cempaka putih di halaman depan sebagai penolak. Tapi sang ayah, orang kota yang keras kepala, menertawakannya, menyebut semua itu takhayul. Dan begitulah, malam-malam berikutnya mulai berubah. Hewan peliharaan hilang, ayam-ayam mati tanpa kepala, dan suara perempuan tertawa mulai terdengar. Bukan dari dalam rumah, tapi dari luar, di balik jendela. Tepat saat jam menunjuk pukul 3 pagi. Ayu mulai berubah. Anak yang dulu ceria kini lebih banyak diam, dan seringkali menatap kosong ke arah pohon pisang di belakang rumah. Ibunya, Rina, mengira itu hanya proses adaptasi dengan lingkungan baru. Tapi suatu malam, saat Rina terbangun karena mendengar suara pintu belakang terbuka sendiri, ia menemukan Ayu berdiri telanjang kaki di halaman, memegang boneka tua dengan wajah kosong. Ketika ditanya sedang apa, Ayu hanya menjawab pelan, "Ibu itu mau masuk, katanya aku lucu." Rina menggigil, buru-buru membawa Ayu masuk, lalu mengunci semua pintu dan jendela. Tapi sejak malam itu, Ayu jadi sering menggambar sosok perempuan dengan rambut panjang dan tangan berdarah. Bahkan, ia menolak tidur di kamarnya sendiri, mengatakan bahwa ada seseorang duduk di atas lemari setiap malam, memanggil namanya sambil tertawa pelan. Rina yang mulai merasa terganggu menghubungi seorang ibu tetua di desa, Mak Darmi, yang dikenal paham soal pantangan dan hal-hal tak terlihat. Mak Darmi datang keesokan harinya membawa bunga melati dan dupa, lalu berjalan mengitari rumah sambil membacakan doa-doa kuno. Saat sampai di belakang, di dekat pohon pisang besar itu, ia tiba-tiba berhenti dan wajahnya berubah pucat. Pohon ini tidak boleh ditebang, tapi juga tidak boleh dibiarkan terbuka begini, bisiknya. Namun sang ayah Pak Doni menganggap itu semua omong kosong dan bahkan mencabut beberapa batang bunga yang ditanam Mak Darmi.
Mereka tidak sabar untuk menyelesaikan kebun, tak tahu bahwa malam berikutnya semuanya mulai berubah secara mengerikan. Pada malam ketiga, sejak kedatangan Mak Darmi, desa Karangjati diselimuti kabut yang tak biasa. Kabut itu begitu tebal hingga lampu minyak di beranda tampak redup, seolah ditelan oleh udara. Ayu demam tinggi, tubuhnya menggigil, tapi matanya tetap terbuka menatap langit-langit kamar. Ia berulang kali menggumam, dia sudah di dalam, dia sudah masuk. Rina mulai panik, mencoba menelepon bidan desa, namun sinyal hilang total. Sementara itu dari luar rumah terdengar suara langkah kaki, pelan berat menyeret sesuatu. Pak Doni yang baru pulang dari sawah mendengar suara tersebut dan mengira itu hanya Mak Darmi datang malam-malam. Tapi saat ia membuka pintu, tak ada siapa-siapa. Hanya jejak kaki basah di lantai kayu yang berakhir tepat di depan kamar Ayu. Malam itu, suara tawa yang selama ini samar menjadi jelas. Perempuan, nyaring, melengking, seperti tawa seseorang yang sedang menyaksikan penderitaan orang lain. Rina berlari ke kamar Ayu dan menemukan anaknya duduk di pojok ruangan. Matanya terbelalak dan mulutnya berlumuran darah. Di atas tempat tidur, boneka milik Ayu tergantung di tali rafia merah, berputar perlahan. Tiba-tiba lampu padam, dan dari arah belakang rumah terdengar jeritan panjang, jeritan yang bukan milik manusia. Dan di tengah jeritan itu, samar-samar terdengar bisikan, memanggil nama Rina. Keesokan paginya, Rina membawa Ayu ke rumah Mak Darmi dengan tubuh lemas dan tatapan kosong. Ayu hanya bergumam pelan sepanjang jalan. Dia di sini, di balik rambutnya ada senyum. Mak Darmi langsung tahu ini bukan sakit biasa. Ia menyiapkan air bunga 7 rupa dan daun sirih, serta membakar kemenyan di ruangan sunyi. Setelah memercikkan air ke tubuh Ayu, tubuh anak itu tiba-tiba kejang dan berteriak dalam bahasa Jawa kuno, suara yang sama sekali bukan suaranya. Anakku diambil. Mereka kubur di bawah akar itu. Biarkan aku masuk. Semua yang mendengar langsung membeku. Mak Darmi memberi isyarat pada Rina untuk keluar sebentar, lalu menutup pintu dan melanjutkan ritual. Di luar, langit mulai gelap meski baru siang, dan awan hitam menggantung rendah seperti sedang mengamati. Rina menangis diam-diam, menyadari bahwa ini sudah melampaui nalar. Setelah beberapa saat, Mak Darmi keluar dengan wajah pucat berkata, "Rina, rumahmu sudah terbuka. Pintu itu tidak akan bisa ditutup sampai dia mendapatkan apa yang dia cari." Rina menggigil, bertanya dengan suara gemetar, siapa dia dan apa yang dia mau. Mak Darmi hanya menjawab pelan, dia bukan lagi perempuan biasa, dia adalah luka, dia adalah dendam yang dikubur hidup-hidup, dan dia sudah mencium bau darah di rumahmu. Malam harinya, Pak Doni tetap keras kepala. Ia tidak percaya dengan semua yang terjadi. Baginya, semua ini hanya akal-akalan orang kampung untuk menakut-nakuti. Ia mengambil cangkul dan lampu senter, berjalan ke belakang rumah, menuju pohon pisang tua yang disebut-sebut sebagai sarang kutukan itu. "Aku akan tebang sendiri kalau tidak ada yang berani," gumamnya. Tapi ketika ia mulai menggali tanah di sekitar akar pohon, cangkulnya mengenai sesuatu yang keras, bukan batu, tapi sesuatu yang membal. Ia membungkuk dan mulai membersihkannya dengan tangan, dan menemukan potongan kain bayi yang telah membusuk dengan bercak merah tua yang tak pernah benar-benar hilang meski hujan. Tiba-tiba angin berhenti dan sekelilingnya menjadi sunyi seperti kematian. Dari balik semak terdengar suara napas berat. Saat ia menoleh, terlihat sosok perempuan berdiri diam, gaunnya compang-camping, wajahnya tidak terlihat jelas, tapi rambut panjangnya basah menempel di pipi. Tangan Pak Doni gemetar, tapi sebelum sempat bergerak, tubuhnya terpental ke belakang oleh hembusan angin panas yang muncul entah dari mana. Ia pingsan di tempat. Pagi harinya,
Warga menemukannya tak sadarkan diri dengan mata terbuka lebar dan mulut bergetar seolah ingin menjerit tapi tak bersuara. Sejak itu Pak Doni tidak pernah bicara lagi, hanya duduk diam menatap pohon itu dari jendela setiap malam. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rina mulai mengalami mimpi yang sama setiap malam. Dalam mimpi itu, ia berada di tengah desa yang sepi, di mana semua rumah terbakar dalam diam, dan satu-satunya suara yang terdengar adalah suara bayi menangis dari dalam tanah. Rina selalu terbangun dengan peluh dingin dan aroma anyir di bantalnya. Ia mencoba menenangkan diri, tapi setiap kali membuka mata, selalu ada sesuatu yang berbeda. Tirai yang bergerak meski tidak ada angin, boneka Ayu berpindah tempat sendiri, atau bahkan suara tawa dari kamar mandi yang kosong. Ayu pun semakin memburuk. Suatu malam, ia menunjuk ke sudut ruang tamu dan berkata, "Ibu itu marah, katanya ayah menggali makamnya." Rina tak tahan lagi dan mendatangi Mak Darmi untuk meminta upacara pembersihan. Mereka sepakat mengadakan ruatan kecil di halaman belakang dengan ayam hitam sebagai sesajen. Tapi saat prosesi dimulai, ayam itu melompat sendiri ke bara api dan mati tanpa suara. Mak Darmi langsung menghentikan ritual. "Sudah terlambat," katanya lirih. "Yang datang bukan hanya satu, tapi 3. Rina terduduk lemas. Tangannya gemetar. Di kejauhan, gonggongan anjing tiba-tiba berhenti. Dan malam itu, rumah mereka tidak lagi terasa seperti tempat tinggal, tapi seperti perut dari sesuatu yang sedang menunggu untuk menelan. Pagi berikutnya, suasana desa mendadak berubah. Beberapa warga mulai mengeluh mendengar suara perempuan menyanyi di tengah malam, padahal tidak ada satupun yang berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Salah satu warga, Pak Arwan, mengaku melihat sosok perempuan berpakaian putih duduk di atap rumah keluarga Rina, dengan rambut menjuntai sampai menutupi wajah. Tapi yang membuat semua orang benar-benar takut adalah saat balita milik tetangga hilang tanpa jejak, hanya meninggalkan jejak kaki kecil yang menuju ke pohon pisang di belakang rumah Rina, dan berhenti di sana seolah menghilang ke dalam tanah. Desa Karangjati, yang dulu sunyi dan damai, kini berubah menjadi tempat yang dihantui bisikan, bau anyir, dan rasa dingin yang menusuk bahkan di tengah hari. Rina mencoba pergi ke kota bersama Ayu, tapi setiap kali mereka naik mobil, mesin mogok tanpa sebab. Ketika akhirnya berhasil menumpang mobil warga, jalanan yang biasa mereka lewati berubah menjadi lorong berkabut, dan setir mobil tiba-tiba terkunci sendiri, mengarahkan mereka kembali ke desa. Mereka terjebak. "Kuntilanak itu tidak hanya menghantui rumah," bisik Mak Darmi suatu malam. "Dia menghantui darah, dan selama Ayu masih hidup, dia tidak akan pergi." Rina mulai menangis dalam diam, menyadari bahwa ini bukan lagi tentang rumah atau pohon. Ini tentang warisan kutukan yang telah tumbuh di dalam keluarganya sendiri. Malam ke-40 sejak pindah ke rumah itu, Rina memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia coba. Ia membongkar laci tua di kamar yang dulu tidak pernah dibuka sejak mereka menempatinya. Di dalamnya, ia menemukan benda-benda aneh. Segumpal rambut panjang, terikat benang merah, potongan kuku, dan foto seorang perempuan dengan mata dicoret menggunakan tinta hitam. Di balik foto itu tertulis dengan tulisan tangan, "Dia menunggu anaknya kembali." Rina menggigil, menyadari bahwa keluarga sebelumnya mungkin telah mencoba melakukan ritual pemanggilan atau pengurungan. Ia membawa benda-benda itu ke Mak Darmi, yang langsung memucat melihatnya. "Ini bukan benda biasa. Ini adalah pengikat roh. Jika kau menemukannya, berarti ikatan itu sudah lepas." Malam itu Rina tidak bisa tidur. Sekitar pukul 3 pagi, Ayu berdiri di depan jendela dengan tangan terangkat, seperti menyambut sesuatu. Ketika Rina memanggilnya, Ayu menoleh perlahan, matanya seluruhnya hitam.
Ia tersenyum dan dari bibirnya keluar suara dua nada, suara Ayu dan suara perempuan lain yang lebih tua, serak dan dipenuhi kebencian. Saat itu juga, seluruh jendela rumah terbuka sendiri dan angin masuk membawa bau darah dan bunga cempaka yang busuk. Dalam kepanikan, Rina mengambil Ayu dan berlari keluar rumah, tapi langkah mereka terhenti di halaman depan. Di sana berdiri sosok perempuan tinggi, mengenakan kebaya putih robek dan rambut panjang menutupi seluruh wajah. Ia tidak bergerak, hanya berdiri menghadap mereka seperti patung hidup. Rina berusaha membaca doa, tapi lidahnya terasa kaku. Ayu menggenggam tangannya erat, lalu berbisik, "Ibu, dia yang membawaku waktu aku belum lahir." Sosok itu mulai melangkah pelan, setiap langkahnya disertai suara gemeretak tulang. Anjing-anjing desa melolong bersahutan, dan langit malam berubah merah gelap. Mak Darmi muncul dari kegelapan membawa dupa besar dan air bunga, meneriakkan mantra-mantra tua yang bahkan Rina belum pernah dengar. Kuntilanak itu menjerit melengking, suara yang membuat telinga sakit dan darah terasa beku. Tapi ia tidak menghilang. Ia hanya mundur ke arah pohon pisang, lalu lenyap di balik batangnya, meninggalkan jejak tangan berdarah di tanah. Ayu pingsan di pelukan ibunya. Mak Darmi hanya berkata pelan, "Dia tidak pergi, dia hanya menunggu saatnya. Dan jika tidak ada yang menyelesaikan ini, desa ini akan menjadi makam bagi lebih dari satu keluarga." Malam itu, semua lampu di Karangjati padam. Dan di kejauhan, terdengar nyanyian perempuan, lembut dan berbahaya. Sejak malam itu, Rina dan Ayu tak pernah terlihat lagi di desa Karangjati. Rumah mereka dibiarkan kosong, jendela tertutup rapat, dan halaman ditumbuhi ilalang liar. Warga desa hanya berani berbisik ketika melewati jalan di depannya, bahwa setiap malam Jumat Kliwon, lampu di dalam rumah itu menyala sendiri, dan suara anak kecil bernyanyi terdengar dari dapur. Beberapa orang luar mencoba membeli tanah itu, tapi semua urung setelah bermalam satu kali. Satu keluarga bahkan kabur tengah malam dengan pakaian belum sempat dikemas, meninggalkan semua barang. Konon, mereka melihat sosok perempuan berjalan di atap rumah sambil menggendong sesuatu kecil dan menggeliat. Pemerintah desa pernah mengirim orang untuk membersihkan tempat itu, tapi yang datang tidak pernah kembali melapor. Sejak itu, warga sepakat membiarkan rumah itu menjadi bagian dari tanah. Sebuah lubang tak terlihat, tempat legenda dan kenyataan bercampur jadi satu. Mereka tahu beberapa rumah tidak bisa dijual karena bukan milik manusia. Dan desa Karangjati pun menjadi nama yang hanya disebut pelan di warung kopi di antara bisikan saat hujan deras, atau dalam doa-doa sunyi para ibu yang memeluk anak mereka lebih erat ketika malam tiba. Kuntilanak yang pernah muncul di sana bukanlah sekadar hantu, tapi cerminan luka yang diwariskan, rasa bersalah yang tak pernah diakui, dan dosa yang ditanamkan dalam tanah basah. Tidak ada yang benar-benar tahu siapa dia, apakah korban, pelaku, atau penjaga dari sesuatu yang lebih tua dari semua yang mereka pahami. Tapi satu hal pasti, setiap desa memiliki satu rumah yang tak boleh disentuh. Dan setiap desa menyimpan satu rahasia yang tak boleh dibuka. Jika kau menemukannya, berdoalah kau cukup kuat untuk pergi sebelum malam turun, karena sekali bayangannya masuk ke dalam rumahmu, tak ada yang bisa mengusirnya. Hanya waktu yang akan menentukan apakah kau akan menjadi cerita berikutnya. Beberapa orang mungkin akan menertawakan kisah ini, menganggapnya hanya dongeng kampung tanpa bukti. Tapi di banyak sudut Indonesia, di desa-desa kecil yang jauh dari lampu kota, kuntilanak bukanlah cerita. Dia adalah bagian dari tanah, udara, dan malam itu sendiri. Ia muncul saat luka tidak disembuhkan, saat dosa dikubur dalam diam, dan saat manusia lupa bahwa tidak semua tempat boleh dihuni,
Tidak semua suara layak dijawab dan tidak semua yang tampak seperti perempuan benar-benar manusia. Jika kisah ini membuat jantungmu berdegup lebih cepat atau mengingatkanmu pada cerita lama yang pernah diceritakan nenekmu, jangan lupa tekan suka dan berlangganan. Karena di balik setiap bisikan malam, bisa jadi ada sesuatu yang masih menunggu didengar.